Bab 521. Nama, Dokter Penuh Nafsu Romantis Penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Apa maksudmu? Mosun tidak mengerti maksud Lin Huan. Maksudku, bukan hanya kalian berdua yang menikah denganku. Lin Huan berkata dengan cemas, karena takut gadis buas itu akan marah kapan saja. Apa, maksudmu kamu punya lebih dari satu pacar? Mosun sepertinya memahami sesuatu, katakan padaku secepatnya. Berapa banyak pacar yang kamu punya? Sebenarnya tidak banyak. Lin Huan merasa bersalah. Berapa? Katakan saja. Mosun menjadi serius. Hanya selusin. Apa yang dikatakan Lin Huan sangat ringan. Apa? Selusin. Kamu punya selusin pacar. Mata Mosun sejenak lebih besar dari telur bebek. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Namun, Lin Huan malah mengangguk. Kamu punya lebih dari selusin pacar. Kamu punya lebih dari selusin pacar, jadi aku yang pertama. Mosun sedikit bersemangat dan kehilangan akal sehatnya. Kamu yang ke-12, Lin Huan menjawab dengan jujur. Jangan mencium kata-kata, hanya rasakan ledakan dengung di kepala. Di saat marah, dia menimpa Lin Huan, tapi dia tidak peduli dengan rasa malunya, dan mulai menggigit. Kamu penjahat besar, kamu penjahat besar, kamu menipu dan menggangguku seperti ini. Jangan memukul dan memarahi. Lin Huan tidak menyangka hati Mosun begitu kuat. Jika kamu ingin tahu kalau gadis ini susah sekali diprovokasi, sebaiknya kamu menahannya dulu di mulutmu, dan jika waktunya tepat, kamu bisa melakukannya lagi. Tapi itu saja, itu dia. Mosun dari awal tidak percaya, hingga marah, dan kemudian hingga fakta default terakhir, tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Hal ini membuat Lin Huan sedikit khawatir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Mosun. Siapa tahu Mosun mulai menangis. Ini membuat Lin Huan takut, bukan, gadis ini tidak bisa memikirkannya. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai Mosun. Dia dibuang oleh Mosun. Ketika Lin Huan merasa bersalah, dia membelainya lagi dan berkata, jangan marah, Mosun. Mosun dengan marah melepaskan tangannya lagi. Lin Huan terus berbicara. Dia melihat Mosun duduk di sampingnya, memegangi lutut rampingnya. Rambut panjangnya tergerai di punggung batu giok yang halus. Seluruh tubuhnya tampak indah dan indah. Lin Huan mau tidak mau menyentuhnya, menunjukkan sepasang tangan ajaib itu, dan mengetuk tubuh Mosun. Tangan Lin Huan ramping, panjang dan ajaib. Pada awalnya, Mosun masih sedikit menolak. Pada saat itu, ketika tangan Lin Huan menyentuhnya dengan sihir, Mosun mau tidak mau menghilangkan kewaspadaannya. Kulit Mosun halus dan nyaman untuk disentuh. Lin Huan secara bertahap menikmati keindahan yang tak terbatas, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memeluk Mosun lagi, menyelesaikan perjalanan untuk ketiga kalinya. Mosun merasakan perasaan indah menjadi abadi, dia membenamkan kepalanya erat-erat di lengan Lin Huan dan berkata, Tuan, Anda tahu saya menyukai Anda. Anda tidak akan meninggalkan saya. Bagaimana mungkin saya meninggalkan Anda? Omong kosong apa yang saya katakan. Lin Huan menghiburnya. Tapi aku punya 11 saudara perempuan sebelum aku, dan aku memiliki kontak terpendek denganmu. Kamu tentu tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadapku. Mosun mau tidak mau mengungkapkan kekhawatirannya. Mosun, kita telah mengalami hidup dan mati, dan kamu telah menyelamatkan hidupku. Bagaimana aku bisa menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Lin Huan berkata dengan sungguh-sungguh. Mosun berkata, ya, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Mosun akhirnya menghilangkan kekhawatirannya, dan kebahagiaan jatuh seperti kucing di pelukan Lin Huan. Setelah momen romantis Lin Huan dan Mosun, mereka bangun setelah menyelesaikan pakaian mereka. Mosun melihat luka Lin Huan. Telah pulih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan heran, Tuan, lukamu sangat bagus. Lin Huan berkata sambil tersenyum, itu wajar. Kungfu Tuan kita tidak ada bandingannya di dunia. Namun, dia berkata kepada Mosun, Mosun, saat kami sendirian, jangan panggil kami master. Ketika Mosun memikirkan hal itu, wajahnya memerah lagi. Dia mengangguk dan berseru, Saudara Huan. Lin Huan tertawa dan memeluk Mosun untuk merasakan tubuh lembutnya. Saudara Huan, kali ini kamu lolos dari konspirasi pedang Shuro untuk menghormati mereka. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Apa rencanamu di masa depan? Mosun bertanya dengan cemas. Mereka tidak mengizinkanku pergi, dan aku belum melepaskannya.
Lin Huan dengan sungguh-sungguh berkata, jangan khawatir, jangan khawatir. Sejak zaman kuno, kejahatan lebih dari kebaikan. Mereka pasti tidak perlu takut. Mo Sun mengangguk dan berkata, tapi kamu harus berhati-hati untuk melawan mereka. Lin Huan mengangguk dan berkata, itu perlu. Tetapi ketika Lin Huan mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dia sedang terburu-buru sejenak. Saudara Huan, ada apa denganmu? Mo Sun bertanya, apa yang salah? Apa yang salah? Lin Huan tiba-tiba menepuk kepalanya dan berteriak, tidak, itu berbahaya. Jangan mencari penampilan berbahaya Lin Huan. Untuk sesaat, dia tidak berani bertanya lagi. Dia hanya menatap Lin Huan dengan tenang. Mo Sun, kembalilah bersamaku. Aku khawatir Surah Jianzun dan yang lainnya tidak akan memberi manfaat bagi murid-murid Mo Wen, kata Lin Huan. Ya, meskipun kami tidak memiliki banyak murid di Jianmen, kami tidak bisa hanya duduk dan menonton mereka. Mo Sun mengangguk dan berkata, tepat, Lin Huan berada di banyak tempat. Sekarang Lin Huan dan Mo Sun terbang menuruni gunung. Seni bela diri Mo Sun tidak terlalu bagus, tapi keterampilan ringannya sangat bagus. Dia sama sekali tidak mendukung Lin Huan. Dengan tergesa-gesa, Lin Huan bertanya, Mo Sun, bukankah aku memintamu untuk memimpin para murid menuruni gunung? Bagaimana kamu bisa kembali? Mo Sun tidak bisa menahan tawa, untungnya aku kembali. Jika aku tidak kembali, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ternyata setelah Mo Sun memimpin murid-muridnya turun gunung, dia tiba-tiba berpikir bahwa Lin Huan sepertinya sedang memikirkan banyak hal, dan dia memaksa murid-muridnya pergi. Untuk sesaat, dia mengira Lin Huan mungkin dalam bahaya, jadi dia merasa lega. Namun, seperti yang dikatakan Lin Huan, seni bela dirinya tidak hanya tidak dapat membantunya, tetapi juga dapat melibatkan Lin Huan, jadi dia selalu ragu-ragu. Namun, Mo Sun lebih tertarik pada manufaktur mekanik sejak dia masih kecil, jadi dia memikirkan beberapa ide aneh sepanjang hari dan membuat masalah. Hal ini membuat kakek Mo Sun sedih. Salah satunya adalah dia khawatir tidak akan ada penerus kungfunya. Alasan lainnya adalah gerbang pedang Mo Wen cepat atau lambat akan hilang. Jadi karena Mo Wen suka membuat masalah dengan hal-hal yang membuat masalah, dia mengabaikan seni bela dirinya. Akibatnya, latihan bela diri saya menjadi berantakan, namun ide-ide aneh saya telah mengalami kemajuan besar seiring dengan meningkatnya jumlah membaca baru setengah bulan yang lalu, Mo Sun membuat pesawatnya sendiri. Namun karena pesawatnya terlalu sederhana, kakek Mo Sun tidak pernah mengizinkannya untuk melakukan uji terbang. Hal ini membuat Mo Sun tertekan. Namun, memikirkan bahaya yang dihadapi Lin Huan, Mo Sun tidak dapat terlalu khawatir untuk sesaat. Dia terbang ke langit ketika kakeknya tidak memperhatikan. Berkat pesawat sederhana yang dibuat oleh Mo Sun, Lin Huan dapat melarikan diri. Setelah mendengar semua ini, Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyukai Mo Sun. Dalam hatinya berkata, gadis yang licik ini, berbeda dari yang lain. Kemudian Lin Huan memikirkan kakek yang disebutkan Mo Sun, dan bertanya, Mo Sun, kakekmu adalah orang dari gerbang pedang Mo Wen. Mengapa kamu tidak keluar dan memikul tanggung jawab gerbang pedang Mo Wen, tetapi mempercayakannya kepadamu? Mo Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak merenung. Sebenarnya, kakekku Mo Feng adalah salah satu ahli di sekitar Tuan Ye Longfei, tetapi karena ahli pedang sura bersekongkol untuk memberontak, Tuan Ye tewas dalam perang, dan kakekku juga terluka parah. Sayangnya, kakekku selamat, namun karena telapak tangan beracun dari Yang Mulia Pedang Sura, ki sejati dalam tubuhnya telah ditekan dan tidak dapat dikeluarkan. Jadi selama bertahun-tahun, kakekku menderita telapak tangan beracun, yang tidak berbeda dengan orang biasa. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk mengangguk, tetapi Mo Sun melanjutkan, kakekku khawatir bahwa Yang Mulia Pedang Sura akan menempati gerbang pedang Mo Wen. Sejak itu, gerbang pedang Mo Wen disingkirkan dari sekte pedang surgawi, jadi dia mempertaruhkan nyawanya dan merekomendasikanku sebagai pemimpin gerbang. Ahli pedang sura melihat bahwa kakekku sudah menjadi orang yang tidak berguna, dan aku berkata, baiklah, tetua Mo, biarkan aku Macan Tutul Petir mencoba kungfumu. Macan Tutul Petir meraung, memegang pisau besar untuk membelah Mo Feng. Wajah Mo Feng dingin. Ketika pisau Macan Tutul Guntur datang, dia tiba-tiba menghantamkannya ke pisau Macan Tutul Guntur dengan panci. Untuk sesaat, pedang lebar Lei Bao terbentur, dan jangkrik bernyanyi. Lei Bao tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah.
Dia hanya merasa ingin retak dan tidak bisa memegang gagang pedang lebar itu. Keterampilan yang bagus. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk memuji. Itu benar, kungfu kakekku sama bagusnya dengan sang guru. Mo Sun berkata dengan bangga. Namun, Mo Feng terbatuk hebat setelah dia tiba-tiba mulai bekerja. Melihat situasinya, jelas bahwa kinya yang tulus terhalang lagi. Hahaha, Lei Bao tertawa dan berkata, saya mendengar bahwa seni bela diri Anda telah dihapuskan. Itu benar, ya, tidak peduli seberapa dalam keterampilannya, dia tidak bisa memainkannya. Itu seperti orang yang tidak berguna. Konstitusi juga setuju. Ambil saja kesempatan ini untuk membunuh Mo Feng dan kembali untuk mendapatkan hadiahnya. Lei Bao tertawa. Seketika, macan tutul guntur datang dengan pisau besar dan pergi ke Mo Feng lagi. Ingin menyakiti kakekku, tidak ingin hidup. Jangan memarahi, dan terbang keluar. Lei Bao melihat bahwa itu adalah Mo Sun, gadis kecil itu, dan dia tidak memperhatikannya. Dia berkata, gadis kecil, terserah padamu. Pergi dulu, bawa aku membersihkan orang tua itu, dan bersenang-senanglah denganmu. Dokter warna bunga persik, ya, gadis ini benar-benar cantik. Lei Bao, kamu telah menghasilkan banyak uang. Kamu hanya membuang satu orang di keluargamu dan menikahi gadis yang begitu menawan. Betapa bangganya kamu. Kamu iri pada saudara-saudaramu. Peraturan itu menambah bahan bakar ke dalam api. Yah, hari ini adalah kesempatan terbaik. Melihat gadis itu, kulitnya cukup lembut untuk membeku. Cantik sekali, kata macan tutul petir, sedikit mengeluarkan air liur. Setelah dibasahi oleh keterampilan Lin Huan yang membahagiakan, Mo Sun menjadi semakin cantik. Semakin Lei Leopard melihatnya, semakin serakah dia. Lei Bao, kalau begitu cepat bersihkan orang tua itu. Gadis kecil itu tidak bisa lepas dari telapak tanganmu. Dia tertawa. Kakak Zhang berkata, aku tidak sabar. Tidak tahu malu, bajingan, brengsek. Mo Sun memarahi, kamu tidak sabaran. Aku tidak menyangka bahwa nama pedang pedas ini tidak datang dengan sia-sia, lada kecil. Aku suka itu. Lei Bao tertawa terbahak-bahak. Mo Sun melihat, senyum cabul Lei Bao, yang benar-benar menjijikkan. Dia pikir itu adalah senyum cabul yang sama. Dia tertawa menjijikkan, dan saudara Huan tertawa jauh lebih menawan. Melihat macan tutul guntur itu memegang pisau besar untuk menebas Mo Feng lagi, wajah Mo Feng sangat biru, menatap dingin pada macan tutul guntur. Ketika Lei Bao menebas, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa menebas dengan kekuatan apapun. Lei Bao terkejut, kejahatan macam apa yang telah dia lakukan. Bagaimana dia bisa menebasnya? Tidak dapat menahan diri untuk tidak tiba-tiba menarik pisau, tetapi menjatuhkan pantat untuk duduk di tanah. Anak baik, keterampilan yang bagus. Mo Feng berkata dengan senyum tulus. Ternyata keterampilan internal Lin Huan menahan kekuatan pedang Lei Bao, jadi Lei Bao tidak bisa menebasnya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Macan tutul guntur jatuh, tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi. Bajingan mana, berani jatuh seperti itu Lao Su. Ini aku. Dengan senyum tipis, Lin Huan datang dengan santai. Lin Mu Huan, kamu adalah Lin Mu Huan. Ketika Lin Huan datang dengan senyum jahat, Lei Bao dan para peraturan semuanya berteriak ketakutan. Pada pertemuan seni bela diri dari Klub 7 Pedang, mereka melihat seni bela diri Lin Huan yang menakjubkan. Mereka tidak hanya mengalahkan pedang gila dan guntur cahaya dari gerbang pedang abadi, tetapi juga mengalahkan Sura yang sombong dan mendominasi, wajah hantu dari gerbang pedang Sura. Di mata mereka, Lin Mu Huan adalah monster. Pada saat ini, kemunculan Lin Huan yang tiba-tiba, dua orang telah takut karena keberanian, untuk sesaat, tidak lagi memiliki kekuatan seperti sekarang, kaki menyaring sekam jenderal, ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Lin Huan perlahan datang, semua orang berhenti berkelahi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lin Huan dengan heran. Bukankah sabarmu sangat kuat? Sepertinya kamu mendatangiku. Lin Huan berkata pada Lei Bao dengan alis. Namun, meskipun Lei Bao tadi sangat sombong, dia seperti terong yang dilumuri es, dan dia tidak berani memotongnya dengan pisau. Lei Bao merasa teknik pedangnya sangat bagus, tetapi ketika dia bertemu dengan seorang master seperti Lin Huan, dia takut dia telah dipukuli di mana-mana untuk mencari giginya sebelum dia bisa bergerak. Orang-orang ini secara alami adalah pengganggu. Namun, Sura Jianmen dan Mowen Jianmen memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Terlebih lagi,
Sura Jianzun juga berencana untuk menjebak Lin Muhuan di pertemuan seni bela diri dari klub 7 pedang. Ketika dia datang untuk menyerang Mowen Jianmen kali ini, Lei Bao dan Konstitusi mengira mereka memiliki kesempatan untuk melakukan layanan berjasa, tetapi mereka tidak berharap untuk bertemu Lin Huan. Situasi saat ini adalah kita tidak dapat mengalahkan orang lain dan tidak dapat melarikan diri. Bertarunglah dengannya. Aku tidak tahan. Aku meraung, serbu, semua serbu aku. Lebih dari 10 murid gerbang pedang Sura juga tidak bodoh. Mereka menatap Lin Huan dengan senjata mereka, tetapi mereka tidak berani melangkah maju. Teruskan, aku akan melakukannya jika aku tidak melanjutkan. Mo Sun tidak pernah sesantai hari ini, tertawa. Naik, naik untukku. Lei Bao mendorong salah satu muridnya untuk bergegas. Meskipun yang lainnya takut, mereka berpikir bahwa lebih dari selusin orang akan mengepung satu, jadi mereka tidak akan mudah dijatuhkan. Jadi mereka bergegas ke Lin Huan satu demi satu. Lei Bao dan Carter saling memandang dan ingin mengambil kesempatan untuk tinggal dan menyelinap pergi. Tetapi yang tidak kuduga adalah bahwa sekelompok murid, yang tampaknya bersemangat dan agung, mengelilingi mereka. Namun, mereka masih tidak mengenai senjata mereka. Mereka hanya merasa bahwa mereka telah dipukul di dada dan kemudian jatuh di mana-mana. Masih tidak lari, macan tutul guntur dan peraturan melihat pemandangan di depan mereka, ketakutan, berebut untuk melarikan diri. Namun, Lin Huan muncul di depan mereka seperti hantu. Mau kemana? Aku di sini. Kenapa tidak minum teh? Lin Huan tertawa. Ya, Anggaran Dasar dan Lei Bao tersenyum, tetapi mereka berbalik dengan patuh. Benar sekali, enak sekali. Lin Huan tersenyum senang. Namun, Konstitusi dan Lei Bao tidak begitu jujur. Begitu mereka menoleh, mereka berlari ke kedua sisi. Wajah Lin Huan tidak bisa menahan sedikit perubahan. Dia sangat tidak jujur. Sepertinya dia tidak akan memberimu pelajaran. Aku tidak tahu seberapa buruk kakekmu Lin. Sambil berbicara, Lin Huan, seperti hantu, pergi untuk meraih kerah Lei Bao dan mengangkatnya. Kemudian dia mengangkat Konstitusi seperti hantu. Sementara mereka digendong oleh Lin Huan, mereka masih berlari. Lari, lari. Jika kau tidak lari, kau akan mati di tangannya. Mo Sun menatap kedua orang yang berusaha sekuat tenaga untuk berlari ke depan, tetapi betapa kerasnya mereka masih di tempat yang sama, seperti berlari di atas treadmill, dia tidak bisa menahan tawa. Lei Bao dan para pengawas juga bingung. Melihat Mo Sun tertawa begitu gembira, mereka menyadari bahwa mereka telah berlari untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih di tempat yang sama. Untuk sesaat, mereka tidak akan pernah berlari lagi. Mengapa kau tidak berlari? Teruslah berlari. Tidak berlari, tidak berlari. Kata mereka dengan sedih. Kalau begitu patuhlah. Patuhlah, patuhlah. Dua orang harus dengan patuh berjalan kembali, mengangkat bahu, berjalan ke Mo Feng di depan. Kakek, terserah padamu. Kedua anak laki-laki ini tidak berani menghormati orang tua dan memberi mereka pelajaran. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Mo Sun dan mengedipkan mata padanya. Jika tidak ada seorang pun yang hadir sekarang, Mo Sun benar-benar ingin melihat boer di wajah Lin Huan. Mo Feng, sambil memegang kantong rokok besar di tangannya, perlahan berdiri dari kursi dan berkata pelan, jika saat aku masih muda, melihatmu seperti ini, aku akan memukulmu sampai mati dengan satu pukulan dan menghancurkan otakmu. Dua orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, berulang kali memanggil, orang tua, tolong maafkan aku. Mo Feng tersenyum, berkata, aku belum selesai, apa yang membuatmu gugup? Ya, sekarang aku sudah tua, aku tidak bisa melihat pemandangan berdarah seperti itu, jadi aku akan memaafkanmu kali ini. Tapi aku menyarankanmu untuk tidak melakukan kejahatan dengan pedang Sura. Ya, dua kepala seperti ayam mematuk nasi, biarkan saja mereka pergi. Itu terlalu murah untuk mereka. Jangan terlihat kecewa, ini adalah klub kepiting sungai. Apakah kamu harus membuat sungai darah? Mo Feng mengangkat alisnya dan berkata, dalam masyarakat kepiting, kita harus memperhatikan untuk menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Kita tidak bisa membunuh mereka sepanjang waktu. Mo Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahkan lidahnya. Dia melihat Mo Feng masih berbicara. Dia mengatakan bahwa tangannya berlumuran darah pada awalnya, betapa kuat dan mendominasi itu. Tapi sekarang ini adalah masyarakat kepiting sungai, dan dia juga kepiting sungai. Bahkan kungfunya tidak dikenal.
Mengapa kamu tidak mengatakan kamu tidak bisa melakukannya sekarang? Kalau tidak, mereka tidak akan dipotong kepalanya dengan pisau. Mo Sun mendengarkan argumen kakeknya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan apa yang dia katakan. Wajah Mo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah sedikit, tiba-tiba raut wajahnya berubah. Gadis kecil, aku belum menyelesaikan masalah denganmu, tetapi kamu berbicara tentang kakekmu. Aku sudah berkali-kali mengatakan kepadamu bahwa aku ingin kamu berlatih kungfu dengan baik, tetapi apakah kamu harus pergi dan mengacaukan pesawat yang rusak itu? Sekarang, orang-orang akan memenggal kepala kakekku dengan pisau. Jika orang tua itu mendengus dan jatuh ke tanah, apa yang akan kamu lakukan? Mo Sun mendengar kata-kata itu, wajahnya mendung, takut untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Lin Huan kemudian mengerti mengapa Mo Sun begitu fasih. Ternyata dia memiliki kakek yang lebih fasih, yang tidak banyak mengajarkan kungfu, tetapi dia mengajarkan kungfu yang bagus. Lihatlah dia, Mo Sun telah menguasai 70% dari keahliannya sekarang. Aku khawatir dalam beberapa tahun, dia akan lebih baik daripada Lan Lan. Siapa yang tahu bahwa Mo Feng tampaknya tidak berhenti. Dia melanjutkan, lihatlah pemuda ini. Dia jago kungfu di usia muda. Itu contohnya. Menurutmu pesawat jenis apa yang benar-benar bisa terbang di langit? Jika kamu benar-benar bisa terbang di langit, apa yang kamu perlukan begitu banyak ahli untuk melakukannya? Berhenti, berhenti, berhenti. Mo Sun tidak tahan dan berhenti. Lin Huan berpikir dalam hati bahwa sikap orang tua itu sangat baik, tetapi sekarang dia terlihat seperti anak nakal. Memang benar bahwa orang tidak dapat menilai penampilan mereka dan laut tidak dapat diukur. Mo Feng terputus, sangat tidak nyaman. Dia menunggu untuk berbicara lagi, tetapi Mo Sun mengambil alih dan berkata, kakek, kamu mengatakan kungfu-ku tidak bagus, aku mengakuinya. Tetapi jika kamu mengatakan bahwa pesawat yang aku buat tidak begitu bagus, aku tidak akan mengakuinya. Jika aku tidak membuat pesawat yang rusak, aku tidak akan bisa menyelamatkannya. Jika aku tidak menyelamatkannya, kepala lamamu itu akan menjauh darimu dan jatuh ke tanah. Mo Feng mendengarkan, dengan ekspresi tidak percaya, berkata, apakah pesawat yang kamu buat benar-benar bisa terbang? Lin Huan berkata sambil tersenyum, kakek, itu tidak benar-benar bisa terbang, benar-benar bisa terbang. Kalau Mo Sun tidak menyelamatkanku dari tempat ledakan, aku pasti sudah hancur berkeping-keping. Ketika Lin Huan mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa nada suaranya mirip dengan kakek neneknya. Mau tak mau aku diam-diam mengatakan bahwa aku sangat baik. Saya khawatir saya akan menjadi bertele-tele jika saya tinggal bersama mereka lebih lama lagi. Jadi pesawatmu benar-benar bisa terbang? Mo Feng bertanya, ini benar-benar terbang? Mo Sun berkata dengan bangga. Tiba-tiba wajahnya memerah. Dia berkata lagi, jika bukan karena pesawat yang saya buat, saya tidak dapat menyelamatkan saudara Huan. Jika bukan karena saudara Huan, saya tidak dapat menemukan pacar yang baik ini. Apa? Kamu sudah menjalin hubungan? Zheng Tao berkata dengan suara nyaring dengan ekspresi sedih. Ya, aku orangnya sekarang. Mo Sun tidak berbicara melalui otaknya, tetapi ketika dia mengatakannya, wajahnya menjadi merah dan dia bertobat. Ketika Zheng Tao mendengar bahwa Mo Sun sudah menjadi milik Lin Huan, dia mengira dia sudah menjadi miliknya, jadi ada hubungan yang erat di antara mereka. Ketika Anda memiliki suatu hubungan, Anda tidak memiliki harapan. Zheng Tao memikirkan hal ini, tidak bisa menahan tangis, air mata menangis. Mo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah ke arah Lin Huan. Dia tidak bisa tidak memuji Lin Huan dan berkata, itu benar-benar bakat yang bagus, dan itu juga keterampilan yang bagus. Tidak ada gunanya bagi Mo untuk menemukan gadis ini. Aku tidak menyangka akan menemukan pria sebaik itu. Layak untuk instruksiku yang sungguh-sungguh. Petik 2. Ya, itulah yang diajarkan kakekku dengan baik. Mo Sun mau tidak mau memuji orang tua itu. Orang tua itu selalu suka mendengarkan kata-kata yang baik. Ketika Mo Sun mengatakan itu, Mo Feng mau tidak mau terbang ke langit dengan gembira. Setelah sekian lama, dia sadar kembali dan bertanya, ngomong-ngomong, saya belum menanyakan siapa dia, berapa banyak orang di keluarganya, apa yang dia lakukan di rumah, dan kuncinya adalah bagaimana caranya menipu cucuku yang berharga. Lin Huan terpesona oleh serangkaian pertanyaan Mo Feng. Dia ingin bertanya dan menjawab, tapi dia tidak tahu harus menjawab yang mana terlebih dahulu. Melihat rasa malu Lin Huan,
Mo Sun mau tidak mau menjawab, kakek, dia adalah pemimpin sekte pedang saat ini, Lin Muhuan. Ada pedang Mo Wen sebagai buktinya. Lin Huan mengangguk dan menyerahkan pedang Mo Wen yang dibawanya kepada Mo Feng. Ketika Mo Feng melihatnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Pedang Mo Wen, itu benar-benar pedang Mo Wen. Tentu saja, jangan tanya tentang pedangnya. Kalau palsu, dijamin. Lin Huan tersenyum. Apakah kamu keturunan Qian Yun? Orang tua itu mengangkat kepalanya. Tepat, Lin Huan mengangguk. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Bagus, Lin Huan menjawab, tapi tiba-tiba jantung pedangnya bergetar. Dengan indera peraba Lin Huan yang tajam, dia memberitahu Lin Huan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya dan berkata, ini tidak baik. Baik atau buruk, Mo Feng bingung. Namun, Lin Huan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia mengambil kembali Mo Wenjian dari Mo Feng dan berkata, kakek, aku akan membicarakannya nanti. Ada sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Lin Huana selesai mengatakan ini, dan sesosok tubuh di atap menghilang dalam sekejap mata. Seni bela diri anak ini sungguh luar biasa. Mo Feng memujinya dengan tulus. Saudara Huan, tunggu aku. Mo Sun melihat Lin Huan menghilang dalam sekejap dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Katanya, ada sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Apa yang ingin kamu lakukan dengan itu? Mo Feng marah dan aneh. Aku khawatir dia tidak menginginkanku. Kata Mo Sun dengan mulut terangkat. Lihatlah janjimu. Kamu tidak percaya diri. Mo Feng mencibir. Tidak, karena dia punya. Mo Sun awalnya ingin mengatakan bahwa dia memiliki lebih dari 10 istri, dan aku adalah yang terakhir, tetapi ketika dia mengatakan setengahnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan membicarakannya, agar tidak mengkhawatirkan kakeknya. Apa itu? Tanya jawab Mo Feng. Tidak ada apa-apa. Jangan lambaikan tanganmu. Gadis ini sekarang belajar semakin tidak jujur, bahkan ada sesuatu yang berani disembunyikan dariku, sungguh gadis yang besar untuk tetap tinggal. Mo Feng menghela nafas dalam hatinya sepanjang perjalanan, Lin Huan khawatir dan berharap tidak akan terjadi apa-apa. Jadi dalam hatinya semakin sibuk tanpa henti, mempercepat langkahnya. Awalnya, Lin Huan memikirkan ibu dan anak Ye Qianyun, karena Ling Feng pernah ke rumah Ruoxue bersamanya, tetapi Ling Feng berasal dari sekte pedang naga. Demi menyenangkan Fang Kun, Ling Feng pasti memberitahu Fang Kun di mana Ruoxue berada. Dan dengan sifat Fang Kun yang suka berkhianat, dia mungkin telah mengambil tindakan terhadap ibu dan anak Ruoxue. Apa yang diharapkan Lin Huan tidaklah buruk. Ketika Lin Huan diselamatkan, Fang Kun memikirkan tempat ini. Jadi ketika Fang Kun kembali ke gerbang pedang naga, dia memimpin dalam mengumpulkan orang-orang untuk pergi ke Jiayuan yang makmur. Fang Kun benar-benar kejam. Dia ingin menculik ibu dan anak Ruoxue saat Lin Huan pergi, dan kemudian memeras Lin Huan dengan syarat seperti itu. Fang Kun, dengan pisau bunganya, Long Luomeng, Ling Feng dan lebih dari 10 saudara dari sekte pedang naga, berbaris menuju Sengshi Jiayuan. Meskipun ini adalah transaksi dengan dua orang biasa, tidak perlu terlalu banyak mengantre. Namun Fang Kun sangat berhati-hati. Dia melihat keterampilan Lin Huan yang luar biasa ketika dia bertemu dengan 7 pedang. Saat ini, ibu dan anak itu adalah satu-satunya yang dapat menundukkan Lin Huan, jadi Fang Kun memutuskan untuk bertarung secara langsung untuk berjaga-jaga. Ketika beberapa murid sekte pedang naga mengepung keluarga Ruoxue, Ling Feng khawatir seperti semut di panci panas. Namun, tepat pada saat keberangkatan, Fang Kun telah menyita ponselnya, dan sekarang Fang Kun ada di sisinya, jadi dia harus cemas. Namun, Ibu Sue Ye Qianyun juga seorang master kecil, meskipun aksinya tidak nyaman, tetapi keterampilannya masih ada. Ketika bahaya berangsur-angsur mendekat, saya tidak dapat menahan diri untuk menjadi yang pertama menyadarinya. Jika salju, kamu bersembunyi dulu, ada bahaya. Ibu Sue mengingatkan jika salju untuk berkata, mengapa ada orang jahat? Jika salju bagaimanapun juga tidak bisa seni bela diri, tidak dapat menahan rasa gugupnya. Yah, ada banyak orang dan ahli di sini. Jenderal Qian Yun juga mendengarkan. Saat berbicara, pintu diketuk terbuka, dan Ruoxue terkejut bersembunyi di belakang ibunya. Hanya beberapa antek, apalagi yang ingin kamu lawan? Ye Qianyun berkata dengan jijik. Pada saat ini, beberapa antek bergegas datang, lagi pula,
Ini adalah orang yang diinginkan bos, siapa yang menangkap yang pertama adalah yang pertama. Siapa yang berlari lebih cepat dari yang lain di depan, dan yang di depan ditarik kembali oleh yang di belakang. Untuk apa kamu menarikku? Untuk apa kamu menarikku? Aku mendobrak pintu. Seharusnya aku yang melakukannya. Siapa yang menangkap pertama adalah siapa. Mari kita lihat siapa yang punya cara terbaik. Di akhir cerita, pria itu memukul pria itu dengan tangannya, dan pria itu marah dan membalas dengan tinjunya. Demi meraih kemenangan, kedua pria itu mulai bertarung sendiri terlebih dahulu. Namun, Kongres Kedua Rakyat sedang berlangsung dengan penuh semangat, tetapi orang-orang di belakang mereka mengabaikan mereka dan memimpin untuk berlari maju. Jika kalian masih bertarung, penghargaan akan diambil oleh orang lain. Ya, jadi sekelompok orang berebut untuk maju, tetapi siapa yang pertama kali pergi, siapa yang pertama kali terbang keluar oleh Ye Qianyun. Untuk sesaat, bagaimana orang-orang ini bisa masuk dan bagaimana mereka bisa keluar? Tidak, seharusnya mereka berlari masuk, tetapi semuanya terbang keluar. Dan karena lokasi terbang keluar adalah pintu, jadi yang pertama kali menyambar tidak diragukan lagi adalah yang paling bawah. 7 daging dan 8 sayuran yang hancur beberapa saat, berbusa di mulut, mata hitam, berdarah dari 7 lubang, saya tidak tahu apakah mereka mati atau hidup. Fang Kun melihat pemandangan itu dan berkata, Ling Feng, ada apa? Bukankah ibu dan anak mereka adalah orang biasa? Ya, Ruo Sue adalah wanita yang lemah. Dan ibunya sakit parah dan tidak bisa bangun sepanjang tahun. Ling Feng berkata dengan jujur. Fang Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada dan berkata, apakah tuan ini bersembunyi di antara orang-orang? Fang Kun membawa kerumunan dan berjalan dengan hati-hati. Bajingan-bajingan ini tidak cukup bagiku untuk menghibur diri sendiri. Ye Qianyun sudah lama tidak aktif, dan dia merasa sangat senang saat ini. Bu, kamu sangat hebat. Jika salju terkejut untuk mengatakannya. Itu sebabnya ibuku ingin menjadi sia wanita langka di kelas 1 sekolah menengah pertama. Sejak Ye Qianyun diusir dari kejahatan oleh Lin Huan, kabut di hatinya telah hilang, dan orang-orang menjadi bersemangat. Tepat saat dia berbicara, Fang Kun telah datang dengan seseorang. Setelah bertahun-tahun tidak melihatnya, ditambah dengan penyakit Ye Qianyun yang terus-menerus, penampilannya telah banyak berubah. Fang Kun tidak keluar untuk beberapa saat. Dia juga Qianyun, putri Yelong Fei, pemimpin sekte Jianmen. Senang bertemu denganmu. Aku tidak menyangka ibu Ruo Sue adalah seorang ahli. Kata Fang Kun. Sama-sama. Ye Qianyun secara alami tidak memiliki wajah yang baik untuk penyusup itu, hanya saja kita di sini. Ada apa? Kau mengenalku? Fang Kun sedikit terkejut. Ini lebih dari sekadar tahu. Kami masih memiliki kekhawatiran. Ye Qianyun minum dengan dingin, kursi rodanya tiba-tiba terbang, dengan juga Qianyun langsung menyerang Fang Kun dan pergi. Fang Kun tidak menyangka bahwa wanita ini akan datang sekaligus. Dia begitu kuat sehingga dia tidak berani meremehkannya sedetik pun, jadi dia berkonsentrasi pada pertarungan. Meskipun Ye Qianyun berusia beberapa tahun, keterampilan Fang Kun sama sekali tidak buruk. Selain itu, Fang Kun adalah orang biasa, dan Ye Qianyun cacat. Dua orang saling bertarung, Ye Qianyun telah kehilangan kendali. Namun, keterampilan Ye Qianyun benar-benar mendalam dan tak tertandingi. Meskipun dia cacat, dia bahkan mengambil kursi roda dan berteriak dengan Fang Kun di udara. Kursi roda Ye Qianyun jatuh ke tanah, mendayung sedikit ke belakang, dan kartu itu ditekan oleh Ye Qianyun. Dikatakan bahwa kursi roda itu jatuh dan dalam keadaan berputar cepat. Namun, ketika Ye Qianyun mencubit tangannya, dia menghentikan kursi roda itu. Dapat dilihat bahwa keterampilan Ye Qianyun luar biasa. Fang Kun tidak menyangka bahwa dia datang ke sini dengan gegabah dan bertemu dengan pakus seperti itu. Baru saja dia dan Ye Qianyun beberapa kali setelah pertarungan, telah mendeteksi bahwa keterampilan wanita itu tidak berada di bawah mereka sendiri. Siapa kamu? Fang Kun sedikit waspada, berpikir bahwa wanita ini pasti bukan orang biasa. Kamu tidak pantas tahu. Ye Qianyun mendengus dingin, mendesak kursi roda lagi, menyerang untuk maju. Hua Daolong, apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Fang Kun meraung. Naga pedang bunga Luo Meng awalnya berpikir bahwa adalah salah bagi seorang pria besar untuk menggertak seorang wanita di kursi roda, tetapi sekarang dia ingin menjadi 2 lawan 1, yang membuatnya semakin enggan. Tetapi karena pemimpin sekte telah berbicara,
dia tidak pandai untuk tidak mematuhi perintah, jadi dia harus maju. Bu, hati-hati. Jika Salju berdiri di samping dengan khawatir tak tertandingi berteriak. Keterampilan Hua Daolong sama bagusnya dengan Fang Kun. Ye Qianyun dapat mengatasi satu serangan, tetapi ketika dua ahli menyerang pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak merasa sedikit lelah. Dokter warna bunga persik, lagi pula, dua tinju sulit dikalahkan oleh empat tangan, belum lagi dia adalah orang cacat, gerakannya cukup merepotkan. Untuk sesaat, Ye Qianyun duduk di kursi roda dan terus berputar, berhadapan dengan dua orang dengan kedua tangan pada saat yang sama, bertarung dengan sengit. Pada awalnya, Ye Qianyun mampu mengatasinya, tetapi seiring berjalannya waktu, Ye Qianyun mengalami sedikit kesulitan. Fang Kun itu juga sangat kejam, bahkan memanfaatkan celah itu, meletakkan satu kaki di roda kursi roda. Tiba-tiba seluruh roda kursi roda ditendang keluar oleh Fang Kun, dan kursi roda itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Kehilangan kursi roda, Ye Qianyun sama saja dengan kehilangan kaki. Meskipun dia tidak jatuh ke tanah bersama kursi rodanya, Ye Qianyun, yang duduk di tanah, tidak dapat bergerak dengan bebas. Bu, teriak Ruo Sue. Ye Qianyun duduk di tanah, tetapi juga berdiri di tepi, dan untuk sesaat mengangkat tangannya ke kedua kaki. Mereka berdiri, membungkuk untuk menebas Ye Qianyun. Itu sangat sulit bagi mereka, tetapi kaki mereka dipotong oleh Ye Qianyun, dan mereka tidak dapat menahan tangis dan memantul. Menarik sekali. Fang Kun tertawa dan bermain beberapa kali. Dia merasa, kakinya baik-baik saja, jadi dia maju lagi. Kali ini, Fang Kun tidak bertarung dengan tinjunya, tetapi dengan kakinya. Kekuatan kakinya jauh lebih besar daripada tinju ganda. Ye Qianyun tidak dapat menghindar untuk sementara waktu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menderita kerugian besar. Hua Daolong melihat intimidasi Fang Kun. Dia tidak dapat melihatnya, tetapi dia tidak dapat pergi. Dia hanya dapat menghindari wajahnya. Kaki Fang Kun juga sangat fleksibel. Setelah tendangan berulang kali, Ye Qianyun tidak dapat menahan diri sejenak, dan ditendang di bahu oleh Fang Kun dan jatuh ke tanah. Bagaimana kabarmu, Ibu? Jika Salju tidak dapat menahan tangis, mengangkat pisau buah, Chow Fang Kun bergegas. Namun, tangan Fang Kun begitu kuat hingga ia mencengkeram lengan Ruo Sue di tempat yang tak terbayangkan. Melihat penampilan bunga pir Ruo Sue yang terkena hujan, aku merasa kasihan padanya. Tut-tut memuji, sangat indah, sangat menyakitkan. Ruo Sue berjuang beberapa kali, tetapi ia tidak bisa melawan. Namun Fang Kun melihat wajah Ruo Sue yang seperti bunga persik dan godaan jurang yang dalam di bawah leher gioknya. Fang Kun tidak dapat menahan diri untuk menarik Ruo Sue. Melihat wajah cantik Ruo Sue begitu dekat, Fang Kun tidak dapat menahan perasaan semakin bersemangat. Aku tidak dapat menahan diri untuk mengangkat tanganku untuk menyentuh pipi Ruo Sue yang halus. Rasanya enak, sangat tipis dan licin, tampaknya dapat mengeluarkan air. Fang Kun merasa sangat nyaman. Ruo Sue menatap Fang Kun dengan kebencian, seolah ingin memakannya menjadi dua, tetapi tidak ada air mata di matanya. Apakah kamu sangat membenciku? Fang Kun tampak sangat terkejut melihat Salju. Kamu tidak bisa membenciku. Awalnya aku tidak ingin menjadi orang jahat, awalnya aku juga ingin melepaskanmu dengan sukarela dariku, tapi sekarang, aku tidak mau menjadi orang jahat. Fang Kun mau tidak mau melihat dengan berani ke selokan di bawah kerah Ruo Sue. Fang Kun menelan seteguk air liur dari selokan seputih salju dan dalam. Master Sekte, karena kita sudah ditangkap, ayo kembali. Ling Feng tidak bisa melihatnya. Diam, Ling Feng, aku sudah lama melihatmu. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Fang Kun mengaum. Ling Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak diam. Bagaimanapun, dia adalah penguasa sekte tersebut, tetapi dia hanyalah antek kecil. Hua Daolong Luo Meng jelas mengetahui keutamaan pemimpin sekte. Dia sudah menghela nafas dan berjongkok di sudut untuk merokok. Namun, pada saat ini, Hua Daolong tiba-tiba melihat sesosok tubuh memasuki ruangan dengan kecepatan hantu. Lin Muhuan. Hua Daolong terkejut. Fang Kun memandang Ruo Sue, godaannya sungguh sangat menggoda, mau tak mau ia mengulurkan tangan untuk melihat rasanya. Air mata memalukan Ruo Sue jatuh di pipinya yang cerah dan bersih. Aku tidak mau, aku suka melihat ekspresi keenggananmu. Fang Kun tertawa, lepaskan putriku. Ye Qianyun tidak punya pilihan selain menghajarnya hingga jatuh. Namun, Ye Qianyun tiba-tiba merasakan semacam nafas menyebar, nafas ini disertai dengan amarah yang kuat.
Ye Qianyun aleng, melihat Lin Huan tidak tahu kapan sudah memasuki ruangan, mau tidak mau tersenyum bahagia. Ling Feng juga melihat Lin Huan, tapi Lin Huan seperti hantu. Dia tidak tahu kapan dia masuk. Dia terkejut dan tumbuh dewasa. Fang Kunyin diukur untuk tersenyum, mabuk di mana ia bahkan mengabaikan kesadaran telah sadar, masih mengangkat tangannya siap untuk disentuh. Lin Huan menepuk bahu Fang Kun dan berkata dengan marah, "Lepaskan dia. Biarkan dia pergi dan biarkan kamu datang." "Tidak, aku belum bahagia." Fang Kun mengira itu adalah Ling Feng dan melanjutkan perbuatan jahatnya. "Biarkan dia pergi." Lin Huan berkata dengan suara rendah, yang jelas terlihat marah. "Apakah kamu bosan? Minggir." Fang Kun meraung tidak sabar. Jika salju sudah melihat Lin Huan, sesaat terkejut hingga tersenyum. Fang Kun masih sangat kesal, tetapi ketika dia melihat senyuman Ruo Sue, dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke belakang karena terkejut. Namun, sebelum dia bisa melihat siapa orang itu, sebuah tinju besar telah hancur. Karena jaraknya yang tidak terlalu dekat, Fang Kun tidak bisa mengelak sama sekali. Ia terkena mata kiri Lin Huan dan terlempar keluar. Lin Huan menarik Ruo Sue ke dalam pelukannya, dan Ruo Sue menangis dengan sedih. "Jangan menangis, pasang wajah, jangan terlihat baik." Lin Huan menyeka air mata Ruo Sue dan berkata dengan sedih, "Aku menikah dengan suamiku dan melupakan ibuku." Ye Qianyun menatap kedua orang yang sedang bermesraan itu, dan dia masih terduduk di tanah, hampir sedih untuk berkata, "Oh, ibu!" Suli berteriak, melarikan diri dari pelukan Lin Huan, bergegas memeriksa keadaan Ye Qianyun. "Ibu, apakah ibu baik-baik saja?" Suli duduk dan berkata, "Tidak apa-apa, ibu." Tulang tua itu keras. Kemunculan Lin Huan yang tepat waktu membuat Ye Qianyun sangat senang. Fang Kun terhuyung-huyung untuk bangkit dari tanah, memegang matanya, hanya untuk merasakan bahwa matanya terus mengeluarkan air, dan kemudian sesuatu yang lengket. Fang Kun menyeka satu matanya, memegang matanya yang lain untuk melihat ke depannya. Dia melihat sesuatu yang berwarna kuning, putih dan merah. Jelas bahwa pupil matanya telah dirusak oleh Lin Huan. Untuk sesaat, dia menangis sedih, "Mataku, mataku." Lin Huan mengepalkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Fang Kun, hari ini kita akan menghitung yang lama dan yang baru bersama-sama." "Ah Huan, kamu tidak boleh tidak tahu terima kasih. Aku yang menerimamu sejak awal." Fang Kun berkata dengan ngeri, "Ya, demi kamu, aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh." Lin Huan berkata dengan ringan, "Apakah kamu benar-benar akan membunuhku?" Fang Kun berkata dengan heran, "Yaitu, siapa yang membiarkanmu menindas ibu mertuaku? Bahkan jika kamu menindas ibu mertuaku, kamu berani menggoda menantu perempuanku, bagaimana kamu bisa membiarkanku menanggungnya?" Lin Huan berkata, tetapi dia merasa suaranya mirip dengan Mo Sun, "Bagaimana bisa semudah itu membunuhku?" Melihat bahwa hari ini sulit untuk bersembunyi, Fang Kun tidak dapat menahan diri untuk menarik keluar pedang lembut dari pinggangnya. "Pedang lembut? Ya, aku sangat menyukainya." Lin Huan perlahan menarik keluar pedang Mo Wen. "Lin Huan, pergilah ke neraka." Fang Kun meraung, memegang pedang lembut dan menyerang Lin Huan seperti ular. Lin Huan sangat marah pada Fang Kun dan tidak ingin mempelajari keterampilan pedangnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengayunkan pedang Mo Wen seperti pelangi. Kedua pedang itu saling terkait. Namun, teknik pedang Fang Kun itu benar-benar bagus, dan pedang lembutnya memiliki keuntungan besar, yaitu, pedang lembutnya sangat fleksibel. Pedang Mo Wen di sekitar Lin Huan seperti ular panjang. Beberapa kali Lin Huan hampir tertangkap. Melihat senyum bangga Fang Kun, Lin Huan marah. "Bocah ini bahkan berani bersikap sombong di hadapanku. Benar-benar harimau yang tidak marah. Kamu masih ingin memperlakukanku seperti kucing yang sakit." Lin Huan langsung meraung, dan ki sejati tiba-tiba ditanamkan ke dalam pedang Mo Wen. Awalnya, bila pedang Mo Wen tipis dan tajam. Setelah Bai Lin Huan menanamkan ki sejati, pedang itu seperti air yang mengalir. Lin Huan mengayunkan pedang Mo Wen untuk memotong Fang Kun seperti listrik. Pedang lunak Fang Kun fleksibel, tetapi tidak dapat menahan serangan Lin Huan. Untuk sementara, Fang Kun hanya memiliki kekuatan untuk menangkis, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selain itu, Fang Kun terkena pedang panjang Lin Huan di tubuhnya sendiri, dan kekuatan pedang itu membuat lengannya mati rasa. Fang Kun menatap Lin Huan dengan heran dan mundur. Setelah beberapa saat, dia bahkan mundur ke dinding.
Tidak ada cara untuk kembali. Fang Kun tertegun. Dia mengayunkan pedangnya perlahan. Dia terluka di lengannya oleh pedang panjang Lin Huan. Dia tidak bisa menahan pendarahan dan pedang lunak itu terbang keluar. Fang Kun tidak bisa menahan diri untuk meraung. Dia melemparkan tinjunya ke Lin Huan. Lin Huan tertawa dan melemparkan tinjunya ke Lin Han. Namun, saat kedua tinju itu beradu, tinju Lin Huan tiba-tiba menjadi sekeras besi hitam. Ah! Fang Kun merasakan sakit dan melihat tinjunya berlumuran darah. Rasa sakitnya tak tertahankan. Jelas terlihat bahwa tulang-tulang di tinjunya telah dipatahkan oleh Lin Huan. Sementara Fang Kun terkejut, tinju Lin Huan kembali mengenai mata Fang Kun yang lain, dan darah pun berceceran. Lin Huan meninju Fang Kun satu persatu. Bangunan itu sedikit berguncang. Banyak penduduk yang mengira itu gempa bumi dan berlarian untuk memeriksa. Melihat Fang Kun telah dipukuli oleh Lin Huan, wajahnya benar-benar berbeda. Bahkan orang tuanya sendiri tidak dapat mengenalinya. Lin Huan tampaknya masih marah, terus melawan, sambil berteriak, biarkan kamu menggertak ibu mertuaku, Zhang, kamu menggoda istriku. Bahwa Fang Kun dalam balas dendam Lin Huan, lebih terengah-engah, lebih sedikit masuk. Ling Feng memandang Fang Kun, meskipun penuh kebencian, tetapi bagaimanapun juga, dia memiliki rahmat sebagai tuan dan pengikut. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikan Lin Huan dan berkata, "Ah Huan, ini hampir berakhir." Oh, Lin Huan setuju dan berhenti, tapi Ruo Sue datang saat ini. "Ruo Sue, apa yang kamu lakukan di sini?" Lin Huan bertanya dengan heran. "Saudara Huan, berikan aku pedangnya." Jika Snow berkata dengan dingin, Lin Huan mau tidak mau memberikan pedang Mo Wen kepada Ruo Sue. Dia menatap Ruo Sue dengan heran. Dia melihat Ruo Sue memegang pedang Mo Wen. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin dan dia berteriak, dan tangannya naik dan turun. Fang Kun menjerit dan pingsan. Ling Feng dan Lin Huan melihat setengah lengan mereka di tanah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk saling memandang. Siapa bilang wanita lembut ini diintimidasi oleh orang lain? Ini mengerikan. Naga pisau bunga Luo Meng tidak tahu kapan harus melompat, memandang Lin Muhuan dengan dingin dan berkata, "Lin Muhuan, meskipun pemimpin sekte kami penuh kebencian, kamu tidak begitu kejam." "Kita harus kejam," Lin Huan berkata dengan nada tidak setuju. "Jangan bertengkar lagi, saya khawatir pemimpin sekte tidak akan hidup." Ling Feng berkata dengan keras, dan kemudian pergi untuk menarik Fang Kun, tetapi menemukan bahwa tubuhnya yang mengantuk menjadi dingin dan kaku. Dia tidak bisa menahan nafasnya. Dia terkejut dan berkata, dia sudah mati. Pemimpin sebuah sekte dibunuh oleh Lin Huan. Selain keterkejutan Ling Feng, Hua Daolong Luo tiba-tiba menghunus pedangnya dan meraung, "Lin Muhuan, aku ingin membalas dendam pada pemimpin itu, dari sekte tersebut." Lin Muhuan berkata sambil tersenyum, "Luo Meng, saya menghormati Anda karena menjadi seorang pria. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Kau tidak bisa melakukannya tanpaku. Biarkan aku membunuhmu untuk membalaskan dendam pemimpin sekte." Meskipun Luo Meng membenci karakter moral Fang Kun, dia juga sangat setia. "Kamu bukan lawanku, kamu tahu." Lin Huan berkata dengan ringan. "Tidak, aku bersedia mati demi pemimpin sekte," kata Luo Meng. "Kamu bodoh." Lin Huan berkata dengan dingin, "Luo Meng, aku menghormatimu karena menjadi laki-laki dan tidak peduli padamu, tetapi kamu tidak perlu bingung. Jika seseorang tidak melepaskan perempuan dan anak-anak, apakah Anda masih bersedia bekerja untuknya?" Kata-kata Lin Huan seperti pencerahan. Luo Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, bahkan wanita dan anak-anak pun tidak dilepaskan, patah hati, manusia dan dewa marah. "Jika kamu bekerja dengannya, kamu akan membantu tiran itu." Lin Huan berkata dengan berat. "Bantu tiran itu, bantu tiran itu." Tangan Luo Meng gemetar, dan matanya seakan memperlihatkan banyak kenangan masa lalu. "Memang benar sejak aku mengikuti Fang Kun, aku telah melakukan banyak hal yang tidak ingin kulakukan, meskipun aku membenci banyak perilaku Fang Kun." "Bangun, Romon," Lin Huan berkata lagi. "Hahaha, tepat pada saat ini, aku tidak tahu di mana harus makan." Aku mendengar suara tawa. "Aku tidak tahu di mana itu, tetapi tampaknya ada banyak tempat." "Pedang Sura," Ye Qianyun berkata dengan dingin. Pedang Sura muncul di ruangan itu seperti hantu. "Ada banyak hal aneh di dunia, tetapi tampaknya ada banyak hari ini." Para pengikut sekte pedang naga yang diusir oleh Ye Qianyun baru saja bangun.
Tetapi ketika mereka tiba-tiba melihat hantu ahli pedang sura, mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak hantu. Jadi dia pingsan. Baru terakhir kali aku pingsan, tetapi kali ini aku ketakutan hingga pingsan. Tidak ada kebenaran di dunia ini. Kebenaran sejati ditentukan oleh yang kuat, kata Yang Mulia Pedang Sura dengan dingin. Beberapa orang terkejut, hanya mendengarkan Yang Mulia Pedang Sura berkata lagi, selama kamu menjadi yang terkuat, kuat tak tertandingi, maka kata-kata apapun yang kamu katakan dapat menjadi jalan utama. Teori yang menyimpang, hanya orang sepertimu yang menganggap nyawa orang lain sebagai rumput yang bisa mengatakan kebenaran seperti itu. Mata Ye Qianyun penuh amarah dan berkata dengan dingin, Ye Qianyun, itu benar-benar kamu. Sura Suotzun mencibir, sudah bertahun-tahun, kamu belum mati. Dokter warna bunga persik, kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati lagi? Ye Qianyun berkata dengan dingin, yah, menjadi abadi itu bagus. Segala sesuatunya selama puluhan tahun akhirnya bisa berakhir dengan memuaskan. Pedang Sura Zun berkata dengan ringan, terserah aku untuk mengatakan itu. Ye Qianyun menatap pedang Shuro dengan wajah dingin, kaulah yang menyebarkan semua kebaikan, bagaimanapun juga kau akan dihukum. Hukuman, siapa yang bisa menghukumku? Pedang Sura Zun berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu, Lin Huan menjawab dengan lemah. Terserah kamu masih kecil, untuk menghukumku. Sura Jianzun meremehkan Lin Huan. Tepat sekali, itu aku. Lin Huan menonjolkan nadanya. Mari kita lihat bagaimana kamu menghukumku. Sura Jianzun mencibir. Tiba-tiba dia terbang seperti hantu, menangkap bayangan dan terbang. Itu masih merupakan semangat Luocha yang menakutkan. Sura Jianzun, Luochamu tidak bisa menangkapnya. Dua murid baik yang kamu ajar, satu bayangan dan satu wajah hantu, sayangnya mati di tanganku. Lin Huan memandangi wajah hantu Sura yang akan datang, tanpa diduga juga tidak bersembunyi, untuk menghindar, katakan dengan enteng. Pedang Sura terkejut dan berkata, bayangan itu sebenarnya kau bunuh. Tepat, Lin Huan masih acuh tak acuh. Siapa kamu? Pedang Sura bertanya untuk kedua kalinya. Pertemuan aliansi, Lin Huan. Lin Huan berkata dengan santai, seolah itu adalah pertanyaan yang sangat mudah. Lin Huan, kamu adalah Lin Huan. Pedang Sura Zun tiba-tiba berhenti dan menatap Lin Huan dengan heran. Tepat, Lin Huan masih sangat acuh tak acuh. Yah, aku pernah melihat kamu punya motif tersembunyi. Ternyata kamu adalah Lin Huan. Sura Jianzun mengubah wajahnya dan berkata, dalam hal ini, biarkan aku membunuhmu. Salah satunya adalah untuk membalaskan dendam murid-muridku, dan yang lainnya adalah membunuh geng Tianjian. Lin Huan tersenyum tipis, tidak takut, dan berkata, baiklah, aku juga sedang mencoba cara pedang Sura Zun. Ruang tamu ruangan ini hanya berukuran sekitar 40 meter persegi, belum lagi perabotannya di mana-mana. Sepertinya 5 atau 6 orang yang menempati ruangan ini sudah penuh, belum lagi kedua tuan itu harus bertarung di sini. Jika Salju melihat Lin Huan dengan satu mata, berkata, Kakak Huan, kamu harus berhati-hati. Lin Huan merasakan tatapan lembut Ruo Sue. Dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Dia mengangguk sedikit dan berkata, jangan khawatir, saudara Huan, yang tidak kamu kenal, sangat kuat. Kuat, aku akan menghajarmu habis-habisan untuk melihat apakah kamu kuat. Pedang Sura Zun berkata sambil tersenyum dingin. Kalau begitu cobalah, tapi aku ingin mengatakan oke. Jika aku menghajarmu hingga jatuh, jangan bilang aku tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Lin Huan tertawa. Lancang sekali. Pedang Sura ini sudah sangat marah selama puluhan tahun. Dia meniup jenggotnya dan melotot. Ling Feng dan Ruoxue menggendong Ye Qianyun dan mundur ke sudut bersama Hua Daolong. Pada saat ini, Sura Jianzun terbang menjauh. Metode tubuhnya secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia mendatangi Lin Huan. Anak tua ini, kungfunya tidak sebaik kedua muridnya. Lin Huan merasakan roh pembunuh yang hebat dari pedang Sura Zun. Untuk sesaat, ekspresinya bermartabat, dan tinjunya mulai melawan pedang Sura Zun seperti tetesan hujan. Master pedang Sura sudah tua, tapi dia sangat kuat. Di saat yang sama, dia bertarung dengan Lin Huan dengan cepat. Kedua pria itu berada di ruang tamu, bertarung sengit. Ye Qianyun melihat kedua tinju Lin Huan. Mereka tidak hanya sangat cepat, tetapi juga memiliki kekuatan yang pas. Tampaknya setiap pukulan memiliki kekuatan 1000 pound.
Saya merasa sangat bahagia. Menurut saya Lin Huan masih muda, dan kungfu-nya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Tidak ada penerus geng Tianjian. Lihatlah pedang Surah Zun lagi. Tangannya kuat, dan gerakan sebaliknya terlalu cepat untuk ditangkap. Meski sudah tua, sepertinya belum ada tanda-tanda kelelahan. Keduanya memiliki keterampilan yang hebat. Pedang Surah dibedakan dari keterampilannya yang kuat dan pengalaman yang kaya, sedangkan Lin Huansheng masih muda dan bertenaga dengan nafas yang panjang. Dua orang berbalik untuk bertarung, tidak lama kemudian seluruh ruang tamu yang ada di mana-mana adalah sosok dua orang. Awalnya terlihat jelas, namun lama-kelamaan sulit dibedakan dengan mata telanjang. Saya hanya merasa ruang tamu besar itu penuh dengan dua orang. Penghormatan pedang Surah melihat bahwa meskipun Lin Huan masih muda, namun tangannya tidak hanya cepat, tetapi juga reaksi yang sangat cepat, memang merupakan lawan yang sangat sulit. Saat ini, dengan akumulasi kekuatan, kedua tinju menjadi besar, seperti besi cor vajra, dan kedua tinju itu seperti guntur. Tiba-tiba, hal itu sepertinya mendorong aliran udara yang sangat besar. Tapi Lin Huan merasa sebelum tinjunya tiba, wajahnya sakit. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan cepat mengumpulkan kekuatannya. Tiba-tiba, dia mengepalkan tangannya. Untuk sesaat, tinju itu menjadi besar. Ini masalah besar. Saat tinju pedang Surah mengenai, tinju Lin Huan berubah menjadi satu naga dan satu harimau karena kecepatannya yang luar biasa. Saya melihat naga dan harimau berkepala dua, tiba-tiba menggigit. Bang, dua kepalan tangan menyatu, jalan Jue Dali menyebar. Mereka berdua mundur 3 langkah. Namun seluruh bangunan bergetar lagi. Sejenak, penghuni seluruh gedung bergegas turun sambil meneriakkan, gempa bumi, gempa bumi. Tapi setelah mereka lari ke bawah, mereka tahu itu alarm palsu. Mau tidak mau mereka bertanya-tanya dan membicarakannya. Hal-hal aneh terjadi setiap tahun, terutama saat ini, Lin Huan dan pedang Surah Zun bertarung satu sama lain, dan mereka berdua mundur 3 langkah. Lin Huan sudah merasakan pedang Shuro Zun itu kuat dan bermartabat, seperti ombak laut. Surah Jianzun juga terkejut. Saat itu, dia hanya berpikir bahwa meskipun keterampilan Lin Huan bagus, itu lebih buruk darinya. Namun, sekarang tampaknya keterampilan anak itu tidak lebih buruk darinya. Surah Sword Zun tidak bisa menahan diri untuk mencibir, anak baik, kungfu bagus. Lin Huan berkata sambil tersenyum, itu lebih dari cukup untuk menghadapi hantumu. Baiklah, kapan menurutmu kamu masih merajalela? Pedang Surah meraung, dan gelombang suara yang tak terbatas datang ke Lin Huan seperti gelombang pasang yang mengamuk. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Tampaknya hantu tua ini telah menggunakan hantu Luocha untuk menangis. Tepat pada saat ini, ahli pedang Surah menangis, dan itu menakutkan. Gelombang suara hantu yang tak terbatas menangis, seperti gelombang laut, bergegas ke Lin Huan. Tetapi Lin Huan melihat bahwa tangisan hantu pedang Surah lebih kuat daripada bayangan dan wajah hantu Surah. Sesaat, wajahnya sedikit berubah, dia melangkah mundur, kedua tangannya mengembun, dan harmoni yin dan yang kuat bangkit untuk menahan serangan gelombang suara yang kuat itu. Suara teriakan hantu itu seperti ombak, lebih seperti pasang surut, semakin kuat dan kuat. Lin Huan hanya merasa bahwa dia telah sepenuhnya terbungkus oleh gelombang suanran. Sesaat, dia merasakan tekanan yang tak terbatas itu datang. Lin Huan, seorang tabib bunga persik, merasa tubuhnya cacat dan kepalanya hampir pecah. Dia ingin menyingkirkan tekanan besar itu. Untuk sesaat, dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba, dia memegang pedang di tangan Lin Huan. Lin Huan mengeluarkan suara siulan dan mengayunkan pedang Mo Wen dengan kekuatan yang tak tertandingi. Gelombang pedang yang gila, cemerlang, seperti pisau untuk memotong air, tiba-tiba membelah gelombang gas. Lin Huan terbang keluar, dengan pedang panjangnya di tangannya, dan mengayunkannya berulang kali. Tiba-tiba, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya terbelah menjadi pedang Surah. Pedang Surah tersenyum dan masih dalam cahaya pedang Lin Huan. Tepat pada saat itu, ketika cahaya pedang Lin Huan jatuh padanya, bentuk pedang Surah tiba-tiba terpisah. Untuk sesaat, itu seperti seorang pria terbelah menjadi dua, tetapi pria ini tidak menumpahkan darah, tetapi menjadi dua orang. Melihat pemandangan yang begitu menakjubkan, Huoran tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan pucat. Ye Qianyun dengan lembut menarik tangannya, berkata, jika Sue, tidak ada apa-apa, itu hanya ilusi. Jika Sue baru saja tenang dan datang,
tetapi beberapa orang berbaring di pintu, perlahan-lahan terbangun, menoleh untuk melihat tubuh seseorang terbelah menjadi dua, tetapi Huoran mengubah dua orang itu menjadi dua orang, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi, hantu, pingsan lagi di masa lalu. Pedang panjang Lin Huan seperti gelombang listrik, yang memecahki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, bentuk tubuh Lin Huan terus-menerus bergeser dan bergerak. Terlalu cepat untuk ditemukan dan ditangkap. Untuk sesaat, seluruh ruang tamu tampak penuh dengan Lin Huan. Namun, Lin Huan tiba-tiba berkumpul di satu tempat, dan kemudian dia pergi untuk melihat pedang Sura. Tanpa diduga, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya terbelah pada pedang Sura. Namun, pedang Sura Zun tidak rusak, dan setiap pedang terbelah, bentuk tubuh pedang Sura Zun dapat berubah dari satu menjadi dua, tetapi dari dua menjadi empat, dan siklusnya tidak ada habisnya. Tiba-tiba, tampaknya seluruh ruang tamu penuh dengan patung pedang Sura. Lin Huan terkejut, apakah itu, hantu Luocha? Tetapi untuk sesaat, dengan semakin banyak ilusi, tampaknya seluruh ruang tamu menjadi gelap, dan kemudian menjadi gelap dan berangin. Lin Huan terkejut, meskipun dia memiliki kemampuan pasar malam, dia tidak takut pada malam hari. Namun, meskipun demikian, setelah melihat bahwa seluruh ruang tamu gelap, Lin Huan hanya merasa seolah-olah dia berada di ruang terbuka dan gelap. Itu adalah tempat di mana hantu menangis dan angin bertiup. Aneh dan menakutkan, rasanya seperti dilemparkan ke neraka. Benar saja, sementara Lin Huan terkejut, hantu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di angkasa. Dengan cakar yang tajam, mereka bergegas ke diri mereka sendiri dalam ketakutan. Lin Huan mengayunkan pedang Mo Wen, dan tubuhnya bergerak seperti kilat, menghantam hantu-hantu itu sendiri. Suara melengking yang tak terhitung jumlahnya dan bayangan bergema. Cahaya pedang Lin Huan berlalu, hantu itu berubah menjadi gumpalan asap, tetapi kemudian lebih banyak hantu datang. Lin Huan tidak bisa menahan perasaan mati rasa. Dia tahu bahwa jurus yang digunakan oleh Sura Jianzun persis sama dengan jurus yang digunakan oleh Sura Guimian saat itu. Namun, keterampilan wajah hantu Sura masih dangkal, dan alam mimpi masih menunjukkan sedikit tidak nyata, tetapi lingkungan yang dipadatkan oleh pedang Sura sangat nyata. Lin Huan terkejut. Apakah ini, Jalan Sura? Dikatakan bahwa tingkat tertinggi Jalan Sura adalah membiarkan Anda kehilangan diri Anda di alam mimpi. Meskipun Lin Huan tidak terkejut, dia tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi. Jadi dia mengumpulkan ki pedangnya dan membelahnya seperti gelombang. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya membunuh hantu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hantu itu tampaknya tidak pernah membunuh secara umum. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengarahkan pedangnya ke langit dan mengumpulkan kekuatannya. Tiba-tiba, dia mengayunkan pedang lagi. Gelombang pedang ini sama cemerlangnya dengan gelombang yang mengamuk. Tiba-tiba, banyak sekali hantu yang berubah menjadi asap. Seluruh lingkungan yang gelap tampak menjadi sedikit lebih terang. Lin Huan sangat gembira. Keharmonisan yin dan yang muncul pada saat bersejarah itu, menyatu kembali pada pedang panjang itu, dan bersiap untuk menebasnya. Namun, di hadapan Lin Huan, muncullah sesosok-sosok manusia. Sosok orang ini sangat dikenalnya, yang merupakan rasa bersalah dan penyesalan terbesar dalam hidup Lin Huan. Ibu, Lin Huan berteriak dalam kesedihan. Sosok itu adalah Limu Hua yang membesarkan Lin Huan. Dia penuh dengan senyum kasih sayang yang tak terbatas dan segala macam kehangatan. Ibu, hati Lin Huan terguncang. Ibu, Huan sangat merindukanmu, sangat merindukanmu. Ibu, Huan telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini untuk memenuhi keinginanmu dan membalaskan dendam seluruh keluarga Linku. Air mata Lin Huan mengalir dari matanya dan tampaknya kembali ke kehidupan bahagianya yang dulu. Saat itu, Limu Hua masih ada di dekatnya, dan mereka hidup bersama tanpa beban. Namun kemudian semuanya berubah. Limu Hua meninggal dalam genangan darah. Hati Lin Huan seperti ditusuk pisau. Sakitnya bukan kepalang. Ibu, teriak Lin Huan, tetapi sosok Limu Hua masih menatapnya penuh kasih di depannya. Lin Huan tersenyum bahagia. Ternyata semuanya tidak berubah, semuanya sama seperti dulu. Ibu, Huan sangat merindukanmu. Lin Huan ingin bergegas menghampiri, ingin memeluknya bersama, dan menceritakan semua keluh kesah yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Namun, saat Lin Huan hendak melarikan diri, hatinya tiba-tiba berdegup kencang. Tidak, ibuku sudah meninggal. Ibuku sudah meninggal, ucap Lin Huan dengan getir.
Jadi ketika Lin Huan bergegas ke momen itu, tanpa sadar pedangnya melambai, puff, menusuk jantung Li Muhua, darah bercipratan, sangat indah. Senyuman di wajah Li Muhua berangsur-angsur mengeras, dan kemudian dia menatap Lin Huan dengan tatapan yang sangat menyakitkan. Lin Huan mencabut pedangnya, darah memenuhi seluruh langit, dan seluruh suara serta bayangan Li Muhua menghilang. Lin Huan berlutut sambil menjatuhkan diri. Saat ini, Lin Huan merasakan sakit yang menusuk di hatinya seperti pukulan berat. Kemudian Lin Huan merasakan tenggorokannya terasa manis, dan dia tidak bisa menahan muncrat seteguk darah. Lin Huan perlahan menopang pedangnya dan berdiri. Kemudian dia mengayunkan pedang panjangnya lagi untuk mematahkan ilusi itu. Tapi cahaya pedangnya sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Pada saat ini, mata Lin Huan melihat pemandangan lagi. Pada saat ini, sosok halus Lin Xuewei muncul di depan Lin Huan. Adik perempuan, adik perempuan. Lin Huan berteriak gembira, saudaraku, saudaraku, cepat datang. Lin Xuewei melambai ke Lin Huan. Lin Huan sangat senang karena dia berjalan mendekat dan ingin memeluk Lin Xuewei dan menciumnya dengan erat. Tapi saat Lin Huan melangkah keluar, Lin Huan terkejut lagi, dan pedangnya tertusuk tanpa ampun. Sosok halus dan cantik Lin Xuewei tiba-tiba menghilang, dan hati Lin Huan kembali terpukul keras. Namun, Lin Huan tidak berhenti dan melanjutkan. Saat ini, Liu Mengya dan Liu Mengsu muncul di depan Lin Huan. Kedua saudara perempuan itu tersenyum begitu manis sehingga hati Lin Huan mekar sempurna. Ayo, saudaraku, ayo. Kedua saudara perempuan itu terkikik dan menangis. Lin Huan memikirkan kehangatan yang tak terbatas di antara mereka, mau tidak mau merasakan sisa yang tak ada habisnya, ingin memeluk mereka untuk dibelai. Namun, ketika Lin Huan mengambil langkah itu, dia tidak bisa menahan perasaan terluka yang sangat dalam. Lin Huan berteriak penuh simpati. Jangan tanya apakah pedangnya keluar lagi. Darah memercik. Kedua saudara perempuan itu menghilang dalam darah. Di depan matanya, wajah cantik Rose kembali muncul. Dia tersenyum pada Lin Huan dengan senyuman seperti bunga persik. Hati Lin Huan tiba-tiba mabuk. Saudara Huan, kamu pasti sangat mencintai Mawar. Apakah ucapan Mawar lembut tak tertandingi, jika terngiang di telinga, membiarkan sisa rasa manusia tak terbatas. Rose, Kakak Huan akan sangat mencintaimu. Lin Huan berkata dengan penuh kasih sayang. Saudara Huan, kemarilah, cinta muncul dengan baik. Merasakan kelembutan Mawar, Lin Huan berjalan mendekat dan ingin memeluknya, membelainya dan merasakan keindahan Mawar. Tapi ketika Lin Huan bangkit, hatinya tiba-tiba tersentuh. Itu tidak benar, itu tidak benar. Jangan tanya apakah pedangnya keluar lagi. Itu menembus jantung Mawar. Darah mengaburkan mata Lin Huan. Air mata Lin Huan tidak bisa menahan kegaduhan. Dia hanya merasa hatinya telah dikosongkan, dan dia sangat tidak nyaman. Tapi Lin Huan tidak berhenti dan berjalan maju lagi. Meskipun dia berjalan dengan berat, Lin Huan tidak tinggal diam. Mimpi buruk wajah dingin itu muncul di depan Lin Huan, dia sepertinya masih memiliki masa lalu yang tak ada habisnya. Jangan biarkan dia menyerah, jangan biarkan dia terbuka, biarkan dia sedih. Ah Huan, hanya kamu yang bisa memahami hatiku. Kamu tidak boleh mengecewakanku. Itu adalah kata-kata dingin dari mimpi buruk yang terngiang-ngiang di telinga Lin Huan, sama seperti terngiang-ngiang di hatinya. Mimpi buruk, aku akan memperlakukanmu dengan baik sepanjang hidupku, dan aku tidak akan menyakitimu lagi. Lin Huan berkata dengan sungguh-sungguh dan berjalan perlahan, mencoba berpegangan tangan dengan Mengyan. Namun, pada saat ini, Lin Huan tampak gemetar lagi, seolah-olah itu adalah pengingat akan keterampilan yang membahagiakan, dan pedang Lin Huan melambai lagi. Percikan darah, mimpi buruk sosok cantik yang sedih seperti kelopak bunga layu. Aku bilang dia tidak akan terluka, kataku. Lin Huan mulai menangis. Dia merasakan segala macam rasa sakit di hatinya. Saudara Huan, kenapa kamu begitu sedih? Kata Chun Mei lembut. Saudara Huan, jangan sedih. Kami di sini. Sialan juga berkata dengan hati-hati. Saudara Huan, kami akan bersamamu. Qiuju juga berkata dengan malu-malu. Ya, Saudara Huan, kami akan selalu bahagia. Dongzu pasti berkata, ya, kita akan selalu bahagia. Kita akan selalu bahagia. Lin Huan bergumam pada dirinya sendiri. Kebahagiaan seperti itu adalah keinginan semua orang, kebahagiaan seperti itu adalah sisa rasa yang tak ada habisnya.
Lin Huan sepertinya memikirkan kebersamaan dengan Mei Lanju dan Zhu Xinu, dan kehidupan bahagia yang dijalaninya. Kehidupan seperti itu membuatnya memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya dan lupa untuk kembali. Namun, hati Lin Huan seperti dipukul oleh tongkat, dan Qi Yin dan Yang kembali berperan. Meskipun Lin Huan tersesat, Qi Yin dan Yang selalu tampak memiliki garis yang jelas. Jangan tanya pedang itu, mata bersinar dingin. Keempat wanita itu pada saat yang sama jatuh ke dalam genangan darah, dan kemudian menghilang. Lin Huan merasa seolah-olah dia telah ditusuk oleh ribuan anak panah, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Tetapi Lin Huan tidak berhenti, tetapi terus melangkah maju. Setiap langkah tampaknya mengangkat ribuan pon. Setiap langkah sangat berat. Lin Huan hanya mengambil beberapa langkah, seolah-olah dia telah menjalani seluruh hidupnya, berkeringat di sekujur tubuhnya. Kakak, kau adalah ikanku, kau adalah penyelamatku, jangan tinggalkan aku. Ikan kecil itu cemberut. Kakak, kau tidak akan meninggalkan ikan kecil. Kakak akan bersama ikan kecil sepanjang hidupnya. Lin Huan seperti beban dan penghiburan. Aku tahu bahwa kakak laki-lakiku paling mencintaiku, dan dia paling mencintaiku. Ikan kecil itu berkata dengan lembut, matanya yang besar berkedip-kedip, indah tak tertandingi. Lin Huan tertawa, seolah-olah sangat senang di dalam hatinya. Namun, pada saat yang sama, hati Lin Huan terangkat lagi. Dia mengangkat pedang panjang itu tanpa daya, dan ikan kecil itu jatuh di bawah pedang, menatap Lin Huan dengan kesakitan. Lin Huan melangkah mundur dan meludahkan seteguk darah lagi. Lin Huan memaksakan dirinya untuk berdiri tegak dan melangkah maju lagi. Itu seperti tarian Ruo Sue yang anggun. Itu indah dan indah. Lin Huan tergila-gila padanya. Jika salju perlahan berhenti, berjalan menuruni salju, mabuk lembut yang tak terbatas ke dalam hati Lin Huan. Kakak Huan, semua pria di dunia ini serakah. Jika Snow berkata dengan berat, ya, pria tidak pernah puas. Lin Huan tampaknya mengakuinya. Tetapi, saudara Huan, kamu berbeda dari yang lain. Meskipun kamu berbeda, tetapi kamu tidak pernah ingin meninggalkan. Jika Snow bertemu denganmu, itu adalah berkah dari Snow. Jika Snow, saudara Huan berjanji padamu, tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan di masa depan. Lin Huan berjanji dari lubuk hatinya. Saudara Huan, aku percaya padamu. Ruo Sue berkata dengan manis. Baiklah. Lin Huan mengangguk dan mengulurkan tangannya untuk memegang Ruo Sue di lengannya. Namun, pada saat yang sama, hati Lin Huan bergetar lagi, dan masih ada garis yang jelas antara Yin dan Yang mengejutkan Lin Huan, jangan minta pedang itu ditusuk lagi. Jika darah salju berterbangan, sosoknya menghilang di langit. Jika salju, Lin Huan berteriak dengan sedih, dan hampir jatuh ke tanah. Lin Huan berteriak, mengapa? Tapi tidak ada yang memberitahunya bahwa jika dia tidak bisa keluar dari alam mimpi, dia pasti mati di alam mimpi. Lin Huan sepertinya mendengar tawa pedang Surazun yang tiada taraf, seolah menertawakannya, dan seolah mengabaikannya. Lin Huan sudah tidak bisa berjalan, tetapi ketika dia mendengar tawa itu, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk berdiri tegak lagi. Aku harus turun. Aku tidak bisa dikalahkan oleh Sura Jianzun. Masih banyak yang harus aku lakukan. Lin Huan berkata positif dan berjalan keluar. Master Sekte, Anda telah bertanya kepada saya. Anda tidak mungkin tidak bertanggung jawab. Mo Sun mencibir mulutnya dan berkata dengan khawatir. Mo Sun, bagaimana aku bisa tidak bertanggung jawab, kata Lin Huan. Tapi kenapa kamu meninggalkanku dan melarikan diri sendirian? Mo Sun berkata dengan pasti. Aku meninggalkanmu. Aku tidak melakukannya. Aku hanya datang untuk menyelamatkan Ruo Sue.